Halo, kembali lagi bersama saya untuk pertemuan selanjutnya, masih membahas mengenai metode penugasan. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya mengenai metode penugasan dengan kasus minimisasi ya, jadi mencari minimal dari sebuah kasus. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas mengenai metode penugasan yang tak seimbang, jadi jumlah antara kolom dan baris itu tidak sama. Nah, sama seperti metode transportasi, hampir mirip, jadi ditambahkan satu variabel yang kita sebut dengan variabel dummy. Untuk metode penugasan tak seimbang, yaitu jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom, bahwa metode ini syarat untuk menyelesaikan persoalan penugasan dengan metode Hungaria adalah jumlah baris atau jumlah pekerjaan sama dengan jumlah kolom atau jumlah karyawan. Nah, pada kasus persoalan di mana jumlah baris, jumlah pekerjaan tidak sama dengan jumlah kolom atau jumlah karyawan, maka harus menyeimbangkan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Nah, tekniknya dengan menambahkan variabel dummy bernilai 0 pada baris atau kolom. Jika baris kurang dari kolom, maka variabel dummy ditambahkan pada baris. Dan sebaliknya, jika kolom kurang dari baris, maka variabel dummy ditambahkan pada kolom. Nah, itu bisa kita lihat pada tabel berikutnya. Contoh, nah di sini ada sebuah contoh kasus, misalkan ada 5 biaya pekerjaan dan ada 4 karyawan. Nah, di sini terlihat bahwa ini tidak seimbang, jadi antara karyawan dan jumlah pekerjaan ini tidak seimbang. Nah, kemudian pertanyaan, tentukan penugasan karyawan ke masing-masing pekerjaan dengan biaya pekerjaan yang minimum. Ya, berikutnya adalah penyelesaiannya dari soal yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa ada 1, 2, 3, 4, dan 5 biaya pekerjaan dan 4 karyawan ditambah 1 variabel dummy. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mencari dari elemen atau sel yang paling kecil dari setiap kolomnya. Jadi kita lihat di sini karyawan A, kita lihat 15, 20, 18, 22, dan 21. Maka yang menjadi terkecil adalah 15 ini, dan kemudian B 14, 16 sampai 15, yang terkecil adalah 14. Kemudian yang C yang menjadi terkecil adalah 20, 17 ya, ini 17. Kemudian yang D di sini 17, 18, 18, 16, berarti yang terkecil adalah 16. Nah, kemudian variabel dummy. Nah, maka kita akan kurangi masing-masing elemen dengan nilai elemen yang terkecil setiap kolomnya. Kita lihat di sini 15 kurang 15, 20 kurang 15, dan seterusnya. Dan kemudian variabel dummy ini tidak usah kita kurangi karena dia sudah bernilai 0. Nah, berikutnya setelah kita kurangi, ternyata kita sudah mendapatkan hasil seperti ini, bahwa ini seperti yang sudah disampaikan di metode sebelumnya. Kita akan menarik garis ya. Kita akan menarik garis, dan kita akan tarik garis dengan menarik garis seperti cara sebelumnya, bahwa yang terlingkupi 0 maka kita akan tarik garis ini ke bawah, kemudian ini ke samping, kemudian ini ke bawah, ini ke bawah. Nah, ini ada kolom yang belum memiliki nilai 0 ya, belum terlingkupi garis. Jadi ini kita akan kurangi dengan nilai sel yang terkecil, yaitu kita lihat di sini adalah 2. Nah, maka dari itu berikutnya adalah kita kurangi 5 kurang 2, 3 kurang 2, 2 kurang 2. Jadi semua kita kurangi dengan nilai 2 dari elemen yang paling kecil. Dan kemudian setelah itu nilai 0 tersebut di sini, dan ingat sebelumnya bahwa yang terlingkupi 2 garis, jadi yang terlingkupi 2 garis ya, antara ini. Nah, setelah kita dapatkan hasil bahwa kolom atau elemen yang sudah terlingkupi garis adalah elemen yang sudah ada nilai 0-nya, dan kemudian elemen yang tidak terlingkupi garis, maka kita akan kurangi dengan elemen yang terkecil, yaitu angka 2. Kemudian elemen yang terlingkupi 2 garis, jadi ini kita tambahkan ya, tambahkan elemen yang terkecil, jadi kebalikannya dari yang tidak terlingkupi garis. Nah, maka dari itu hasilnya akan jadi seperti ini, bahwa terlihat ini semua sudah memiliki nilai 0, dan setelah itu kita akan lihat penugasannya. Nah, penugasannya di sini bahwa karyawan A akan memberikan biaya pekerjaan ke 1, B
kedua, C kelima, kemudian D keempat, kemudian variabel dummy-nya yaitu ketiga, seperti itu. Nah, jadi di sini kita lihat ada beberapa kemungkinan. Jadi bisa saja B-nya di 1, tetapi karena A hanya memiliki 1 nol, jadi dia wajib kita prioritaskan bahwa A hanya memiliki kesempatan pada pekerjaan 1. Kemudian B jadi otomatis kedua, C karena dia punya 1 nilai nol maka dia otomatis kelima, dan D dia memiliki banyak nilai nol tetapi 1 dan 2 sudah digunakan, dan 3 ini, nah 3 di sini ya. 3 bisa kita gunakan di sini, dan variabel dummy-nya tidak mungkin karena dia ini 2 sudah digunakan. Jadi sama-sama jalan bahwa D di 4, kemudian variabel dummy-nya di 3. Nah, seperti itu prosesnya. Kemudian hasilnya adalah kita kembali lagi ke soal awal bahwa A1 biayanya 15, B 16, C kemudian 17, D keempat adalah 16, kemudian dummy 3 adalah nol. Jadi itu yang bisa kita gunakan sehingga jumlahnya adalah 64 gitu. Nah, berikutnya adalah metode penugasan kasus maksimisasi. Nah, dalam metode penugasan kasus maksimisasi, metode Hungaria untuk menyelesaikan penugasan kasus minimisasi dapat juga diterapkan pada kasus maksimisasi. Nah, aplikasi kasus maksimisasi yaitu tingkat keuntungan atau produktivitas kerja yang diperoleh perusahaan akibat penugasan karyawan. Nah, jadi pada saat kasus sebenarnya di penugasan sebenarnya kita mencari nilai atau nilai biaya terendah gitu ya, tetapi juga bisa dilakukan kasus maksimisasi. Jadi untuk tingkat keuntungan atau produktivitas kerja yang diperoleh perusahaan akibat penugasan karyawan. Nah, kasus maksimisasi juga ada dua, yaitu yang biasa dan yang tak seimbang. Nah, berikutnya untuk kasus maksimisasi seperti biasa, bahwa keuntungan perusahaan di sini yang kalau di kasus minimisasi adalah mencari nilai terkecil. Nah, kalau pada kasus maksimisasi adalah mencari kolom sel yang terbesar. Jadi kita lihat bahwa di kasus ini 10, 12, 10, 8, dan 15, bahwa kita lihat 15 lah angka terbesar. Nah, kemudian kalau diminimisasi, setiap sel ini kita kurangi angka terkecil. Nah, ini terbalik. Jadi angka terbesar dikurangi setiap sel yang ada. Jadi contohnya seperti ini, 15 kurang 10, 15 kurang 12. Jadi nilai terbesar ini dikurangi isi dari sel masing-masing. Berikutnya di B juga demikian. Kebetulan di B yang menjadi terbesar adalah 15, yang C adalah 12, maka kemungkinan di C adalah 12 kurang 9, 12 kurang 8, 12 kurang 7, 12 kurang 8, dan 12 kurang 12. D yang paling terbesar adalah 16, kemudian E adalah 17. Nah, proses hampir sama dengan kasus minimisasi, hanya terbalik saat proses pengurangan. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita kurangi mendapatkan hasil seperti ini. Nah, bahwa nilai dari hasil reduced cost matrix adalah 0, kemudian ini dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai 0 yang kita terlingkupi. Nah, ini ada 3 keuntungan perusahaan 1, 2, 3 yang belum sama sekali memiliki nilai 0. Nah, maka dilakukan reduced cost matrix untuk keuntungan 4 dan 5 tidak perlu. Ini tidak perlu ya, karena sudah memiliki nilai 0. Nah, berikutnya kita reduce matrix. Nah, di sini caranya seperti biasa, seperti di kasus minimisasi, kita akan kurangi setiap selnya, yaitu seperti ini ya. Ini kita cari yang terkecil. Yang terkecil yang mana? Bahwa ini 1 ya, 1, kemudian kedua adalah yang terkecil juga 1, yang ketiga yang terkecil adalah 3. Nah, sehingga kita kurangi 5 kurang 1, kemudian 1 kurang 1, 3 kurang 1, 3 kurang 1, 7 kurang 1, kemudian 3 kurang 1, 5 kurang 1, 4 kurang 1, kemudian 1 kurang 1, 4 kurang 1, kemudian 5 kurang 3, 6 dikurangi 3, 5 dikurangi 3, 8 dikurangi 3, 3 dikurangi 3. Nah, mendapatkanlah hasil seperti ini, sehingga baru kita bisa melakukan tarik garis. Nah, menarik garis seperti ini. Nah, dalam penarikan garis, kita lihat bahwa kolom atau sel yang terlingkupi garis, kemudian ada sel yang tidak terlingkupi garis.
Nah, seperti ini. Dan sel yang terlengkupi garis ini, kemudian sel yang tidak terlengkupi garis. Nah, sel yang tidak terlengkupi garis kita cari yang mana yang paling kecil di antara 4, 2, 2, 7, 2, 3, 2, 4. Yang terkecil adalah 2. Nah, sehingga 2 ini menjadi pengurang dan terlengkupi 2 garis adalah angka 2 dan angka 5, dan di bawahnya, nah itu kita tambahkan 2, sehingga 4 kurang 2, 2, ini 0, 0, kemudian ini dikurangi 2. Nah, kemudian mendapatkanlah hasil seperti ini, ya. Jadi itu hasilnya. Jadi kita lihat yang terlengkupi 2 garis ditambahkan, yang tidak terlengkupi garis kita kurangi dengan sel yang terkecil. Nah, sehingga kita dapatkan dari hasil tersebut bahwa karyawan A kita lihat hanya satu, berarti prioritas pasti. A, keuntungan perusahaan yang kelima. B, ada 2, yaitu 1 dan 4. Kita bebas memilih yang mana saja, apakah ke 1 atau ke 4, nanti hasilnya juga akan sama gitu. Kemudian yang ke C adalah ada di 1, ada di 3, ada di 5. 5 sudah tidak mungkin, bisa kemungkinan di 3 dan 1, kita pilih 1 misalkan. Kemudian D ada kemungkinan di 2 dan 4, tapi kita pilih 2. Kemudian di E kita pilih di 3. Di sini hanya ada 1 prioritas, ya. Nah, kalian bisa mencoba alternatif yang lain, misalkan B ini gimana kalau saya pilih yang 1, boleh saja. Nanti kemungkinan hasilnya juga akan sama pada saat menjumlahkan, ya. Total keuntungannya ini akan sama 68, bisa jadi sebagai solusi alternatif. Nah, tetapi hasilnya kemungkinan akan sama, seperti itu.